semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Yay. Di video kali ini aku mau ngajakin temanku buat collab untuk bacain Q&A yang udah aku buka di Instagram kemarin. Jadi aku udah buka Q&A bareng Mbak Nisa, yaitu teman kuliahku di Stitaf. Dan langsung aja yuk kita temuin Mbak Nisa. Hai teman-teman, jadi di video kali ini aku udah sama Mbak Nisa. Hai. Halo semuanya. Kita mau bacain Q&A yang udah teman-teman tanyakan kemarin. Jadi aku udah open Q&A di Instagram dan ada beberapa. Iya, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari aku sama dari Mbak Faiza. Ya. Jadi kita mau makan seblak dan ya sambil ngobrol-ngobrol lah ya mengenai perkuliahan yang kalian udah tanyain. Dan tentang apa? Daily life kemarin. Iya, gimana sih cara mengatasi beberapa permasalahan yang udah teman-teman tanyain ke kita berdua? Iya. Langsung aja ya. Pertanyaan pertama ini dari siapa? Dari siapa? Sensor aja. Yang pertama, gimana caranya kita kuliah tapi kita juga kerja dan ikut lomba, dan kita mau tetap ngerjain tugas tepat waktu. Jadi intinya ini gimana sih caranya kita kuliah sedangkan kita juga kerja. Dan itu juga ikut lomba. Mungkin ini di waktu yang bersamaan gitu ya. Nah, dari Mbak Faiza dulu, gimana nih jawabannya? Mbak Nisa aja kan yang pernah. Ya kan yang sampean yang udah kerja, yang kuliah, terus kan ya pasti pernah ikut lomba kan? Enggak pernah ikut lomba. Ya, pernah dong tentunya. Dari Mbak Faiza dulu, gimana untuk caranya menanggapi ini? Kalau tergantung sih ya, ini kalau kalian kuliahnya di mana dulu. Kalau kuliah di negeri itu rata-rata kan masuknya pagi ya, pagi udah masuk sampai sore ya Mbak, rata-rata sih ya setahu aku. Tapi kalau kalian kuliah di swasta, kalian biasanya itu ada pilihan mau masuk apa pagi atau sore gitu. Kita promosi ya. Nah, kalau di kampusku sendiri ya, itu biasanya masuknya itu jam 2. Jadi pagi bisa kalian kerja dan sore bisa kuliah gitu. Terus untuk ngerjain tugasnya kalian bisa malamnya. Ya malamnya ngerjain tugas gitu. Untuk lomba kan biasanya bisa cuti atau izin kerja gitu. Jadi kalau kalian mau kuliah di sini ya, jadi kalau kalian mau kuliah di kampusku itu fleksibel banget. Kalian bisa pagi bisa kerja, sore bisa kuliah, dan malam bisa ngerjain tugas gitu. Tepuk tangan jawabannya. Gimana Mbak? Kalau Mbak Nisa kan ini salah satu mahasiswa yang aktif ya di kampusku gitu. Jadi aku mau tahu jawabannya. Sebenarnya aku selama di sini ya, selama 8 semester ini masih banyak kekurangan ya. Maksudnya masih banyak banget kekurangan yang ada di dalam diri aku sendiri, dan itu tentunya aku sadari ya. Itu benar-benar aku sadari, mulai dari memanage waktu ya, itu salah satunya. Kalian itu ketika sudah memutuskan untuk kuliah dan sambil kerja atau kerja sambil kuliah, itu kalian harus pinter-pinter membagi waktu. Kayak misalnya ya, aku pernah ikut kayak kegiatan kayak webinar gitu atau apa ya, pokoknya yang virtual gitu lah. Intinya tuh kalian tuh harus bisa membagi waktu, mulai dari yang penting banget sama yang nggak penting, sama yang nggak penting banget gitu lah. Itu intinya sih ya.
Nah, dari situ kalian bisa menentukan antara tugas, kerja, kuliah itu bisa apa ya? Saling berkaitan sama lain, terus selesai tepat waktu, dan itu pasti. Intinya sih kalian juga harus punya jadwal atau schedule yang apa ya? Yang pasti ya, Mbak ya. Yang pasti sehingga nggak saling bertabrakan antara jadwal kuliah, jadwal main, jadwal organisasi gitu. Intinya sih pinter-pinter bagi waktu. Nah, terus yang kedua adalah jangan nunda pekerjaan. Karena jika ditunda-tunda akan malas, akhirnya deadline -1 baru dikerjain dan itu hasilnya nggak maksimal gitu. Ini pengalaman pribadi. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi intinya kalian harus memanage waktu yang benar, terus kemudian nggak boleh nunda-nunda gitu. Ya, udah. Jadi gitu ya guys. Ya mungkin dari teman-teman yang lain bisa nambahin gitu ya. Bisa tulis di kolom komentar nanti. Di selanjutnya yang kedua mana dulu? Itu. Cara menghadapi senior yang sok keras. Yang sok keras itu indikatornya apa ya? Cara menghadapi senior yang sok keras. Kayaknya selama di perkuliahan di kampus ini nggak ngerasain ya kita belum pernah ngerasain senior yang kayak gitu. Soalnya kan kita juga di lingkungan yang apa ya, lingkungan pesantren gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gini kurang kita alamin ya. Nggak kayak mungkin di kampus-kampus lain itu ada yang kayak gitu, mungkin senioritas atau minta dihormati kan ya. Tapi di kampus kita secara keseluruhan sih nggak ada yang sok keras gitu. Semuanya mereka baik banget ya. Intinya baik banget, baik, humble, pengertian, pokoknya saling tolong menolong lah. Itu yang aku rasain. Gimana Mbak Faiza? Iya sih sama. Jadi selama aku kuliah waktu semester awal sampai sekarang itu belum pernah ngerasain yang kayak apa ini tadi sok keras sendiri, yang sok keras nggak nemuin, bahkan nggak nemuin ya di kampusku sih. Cuman kalau di luar sana nggak tahu. Paling pas apa ya, ospek atau itu bukan sok keras tapi kan ya kayak ngajarin kayak disiplin waktu. Biasanya kan disuruh cepet-cepet kalau ada kegiatan gitu kan. Pasti sih itu ya, kalau misalnya PBAK atau semacam ospek itu kan kayak masa-masa perkenalan gitu. Jadi kan belum tentu juga semuanya tahu karakteristiknya gitu. Ayo beli makan ya. Ayo. Nanti dingin. Ini tadi mesennya seblak apa Mbak? Seblak telur. Iya. Rasanya pedes nggak ya? Pedes dong. Kan seblak. Jadi kita lagi makan di kedai Manise, tepatnya di Desa Kembangan. Ini milik temanku. Dia terjun di dunia bisnis. Dia buka kedai di samping rumahnya ya. Letaknya di Desa Kembangan. Itu gampang banget kalau mau kalian coba, kalian temuin itu ya pinggir jalan soalnya. Ini seblaknya termasuk enak ya Mbak? Ya, favorit sih, salah satu favorit seblak. Sering banget order di sini juga, karena juga pelayanannya juga baik, terus juga bisa delivery order. Apalagi ya, isinya juga banyak tentunya. Isinya juga banyak. Ini ada kerupuk, terus apalagi Mbak? Makaroni. Ya. Terus ini ada sayuran juga ya, ada sosisnya juga. Ya. Sosis, telur. Ada telur puyuh nih yang bikin unik. Biasanya jarang ya, nggak nemuin sih. Baru ini nemuin. Ya kan biasanya kan standarnya kan kayak bakso, sosis, mie gitu ya. Telur kan langsung udah dicampur. Telurnya gitu. dicampur ya. Tapi ini yang lucunya ada telur puyuhnya sih.
Dan harganya juga wah, Harganya murce, murah meriah. Kalian selain itu kalian juga bisa request gitu ya. Mulai dari tingkat kepedesannya itu kalian bisa request ya. ya. Mau level berapa gitu. Selain ada seblak, ada apa aja sih Mbak di kedai ini? Di sini selain ada seblak juga ada mie. Mie apa ya? Mie ancaman kalau nggak salah. Mie ancaman, terus ceker jahanam, salad ya? Ada iya, ada salad, terus jus, es buah, bakso juga ada. Ada 5 menu. Mungkin nanti bisa dikasih tahu Mbak letaknya di mana gitu ya. Fotonya ya, nanti kasih tahu ya. Atau apa? Nomor teleponnya gitu. Biar teman-teman yang berada di lingkungan Kecamatan Sekaran atau Kecamatan Maduran bisa langsung aja mampir gitu. Atau dari teman-temannya Mbak Faizah tentunya ya. Atau mau nyeblak bareng kita. Udah bagus kayaknya ya. Porsinya banyak banget ya. Porsi kuli. 1 mangkok besar. Iya. Harga yang cukup murah. Dapatnya 1 mangkok besar, rasanya enak. Dijamin kayaknya nagih terus deh. Iya. Ya nggak sih? Biasanya kan seblak identik sama baunya yang bau apa Mbak? Kunyit. Enggak kunyit. Kalau kencur. Oh iya ya. Ada jadi malah ya, sama-sama kuning ya. Kencur kan ya? Kencur ya. Tapi ini enggak ya? Ya. Masih. Kalau teman-teman nggak suka kencur ya, ini masih bisa. Kok jadi kunyit ya? Aduh, aku mikirin apa sih ya? Aduh. Ini kayaknya harus di-cut ya Mbak ya? Ini harus di-cut ya? Yeah, boy. Kamu kali Jamun sinam. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Kayak misalnya ya, pacarnya berapa Mbak? Kapan nikah Mbak? Kapan lulus Mbak? Jomblo kah? Duh, maaf ya, di sini kita habis. Jangan kita, aku doang soalnya. Aku yang jawab ya, aku jawab ya. Habis ditinggal. Ya. Apalagi ditinggal nikah, itu rasanya. Aduh. Ini udah pengalaman soalnya. Ini udah pengalaman. Di samping saya udah pengalaman. Bercanda. Semuanya bercanda. Jangan diambil hati. Untuk saat ini masih sendiri dan masih fokusin ke semester akhir ya. Semester akhir yang cukup menguras emosi, tenaga, pikiran dan semuanya. Kayaknya tuh untuk urusan apa ya, berhubungan kalangan jenis mungkin dikurangi dulu gitu. Biasanya kan ada kayak apa ya, ada teman-teman sih beberapa yang ngatain biasanya, kok kamu jomblo sih? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Maksudnya kayak dia itu seolah ngehina jomblo gitu loh. Kenapa kok milih jomblo ketimbang pacaran gitu? Gimana menurut Mbak Disa? Emang masalahnya jomblo sama pacaran itu apa sih? Kan bedanya kan kalau jomblo kan mungkin sendiri, sedangkan yang pacaran kan berdua kan ya. Iya. Jadi menurut aku sih ya itu apa ya? Pilihan sih Mbak. Pilihan ya. Iya. Pilihan mau jomblo atau pilihan mau pacaran itu sih tergantung individunya masing-masing gitu. Kalau misalnya kalian udah siap komitmen, siap kalian setia lah intinya ya komitmen dengan satu orang, ya kalian harus bisa itu siap nggak siap nerima resikonya itu pastinya. Apalagi kan sebelum memutuskan untuk memulai hubungan, pastikan dulu dengan masa lalu kalian gitu. Dan soalnya kalau misalnya kalian itu berhubungan dengan orang baru terus apa ya,
masa lalu masih terbayang masa lalu itu benar-benar gak enak, Mbak. Iya. Kayak itu lebih banget itu kayaknya double. Ya, Bener gak sih? jadi apa ya, jomblo sama pacaran itu malah menurut aku sih lebih enakan jomblo, karena perhatian dari orang itu kan kita dapatnya banyak ya. Gak gitu juga. ketimbang kita pacaran itu cuma dapat dari satu orang gitu, dan itu juga belum tentu jodoh kalian gitu. Ya itu sih. Karena jodoh urusan yang di atas. Iya, nantilah kita bakalan nikah ya Mbak, kalau udah Suatu saat ada jodohnya gitu dan udah mantep gitu. Karena pernikahan itu bukan masalah siapa cepat dia dapat gitu, tapi kan itu juga gimana nanti kita apa ya, komitmen ya. Satu sama sama sampai pasangan. akhir hayat kamu. Ah, Dan kamu itu menikah dengan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin belum ditemuin. tahu sebelumnya gitu ya, dan kamu itu harus menerima. gitu. Semoga aja kita semua dipertemukan dengan jodoh yang tepat, yang Amin. cepat di waktu yang tepat. Amin. Fokus dulu, fokusnya terakhir guys. Terus ada lagi nih Mbak, satu pertanyaan nih. Gimana awal mula kalian kok bisa dekat? Kan kita beda jurusan. Oh ya, sebelumnya aku ini di jurusan PGNI, sedangkan Mbak Faiza jurusan di PAI. Jelas itu dua jurusan yang hanya ada di kampus kita, dan itu juga kita juga gimana ya bisa deketnya ya? Gak tahu sih. Iya. Soalnya ya jujur aja nih, kalau aku anaknya tuh suka SKSD gitu loh. Iya. Suka SKSD, kayak aku nggak mandang dia dari jurusan mana, terus juga kayak nggak mandang kamu itu siapa gitu ya. Kayak kalau mau kenalan ya kenalan aja gitu kan, selain menambah teman kan juga kayak pasti kan dari orang itu pasti kamu mendapatkan sesuatu hal yang baru, wawasan yang baru dari orang lain itu yang kita nggak ketahui kan sebelumnya. Bener nggak sih? Bener. Terus awal bisa deket itu gimana ya? Mungkin dari KKN. Iya, Dari KKN. dari KKN itu kita dapat satu kelompok, satu DPL. Terus juga karena kita saling sharing gitu ya, lama-kelamaan jadi kayak deket aja nggak sih? Iya. Karena akunya aja yang suka sok-sokan gitu loh, sok-sokan temenan gitu. Udah Mbak. Udah. Mana lagi ya? Oh ya, dari pertanyaan aku ada satu, ada dua sih sebenarnya. Tadi udah selesai semua. Udah. Kayaknya lagi di mana? Lagi di mana? Mungkin ini videonya ya, pas lagi videonya ini. Pas aku bikin video sama Mbak Faiza ini, kita lagi ada di TKP ya? Iya, di Paciran. Iya, di Paciran lagi ada di TKP. Apa ya, Taman Kuliner Paciran deh kalau nggak salah itu ya. Azan. Azan guys, Azan. bentar ya. 2,000 years later. Jadi itu tadi awal mula kita dekat ya. Dimulai dari KKN gitu. Satu kelompok. Terus kebetulan Mbak Nisa ini korcamnya sekarang. Korcam kan, terus aku kordes gitu. Jadi kita saling apa ya, koordinasi gitu. Itu sama lain karena aku juga membawai 14 kordes yang mau sombong dikit boleh ya? Boleh. Enggak. Bercanda. Kan pengalaman Mbak, jadi di sharing gitu. Sharingnya jatuh bangun aku. Iya. 14 Kordes, desa ya, 14 desa, 14 kordes. Ayo lanjut aja yuk, keburu malam. Kayak. Selanjutnya dari Ted. Gimana caranya agar awet dalam pertemanan? Ya, cara agar awet dalam pertemanan itu maksudnya ya, yang terpenting sih komunikasi ya. Mau siapapun itu ya, mau aku sama Mbak Faiza, aku sama temenku, aku sama guruku, aku sama dosen pembimbingku, itu intinya satu sih, komunikasi. Yang penting jaga komunikasi. Itu kalau kamu kurang komunikasi dengan baik gitu,
itu jadinya tuh kayak miskomunikasi gitu loh. Jadi tuh satu sama lain tuh kayak mengambil persepsi-persepsi atau asumsi-asumsi sendiri yang dapat merusak pikiran kita sendiri. Iya nggak sih? Iya. Kan kalau kita lama nggak komunikasi, terus ketemu mau nyapa kan kayak kagok gitu Mbak. Iya, sungkan gitu ya. Terus kalau nggak tiba-tiba tuh ada orang lewat gitu ya, kayak misalnya ya, ih sombong nggak nyapa, padahal kalau misalnya aku nggak pakai kacamata itu benar-benar kayak nggak kelihatan apa, nggak, ngeblur gitu loh, ngeblur gitu ya, buram. Ini siapa yang manggil aku tadi, kan nggak kelihatan Mbak gitu. Jadi lebih baik mungkin abis manggil terus atau enggak di chat lagi, tadi aku loh ketemu sama ini si A si B gitu. Maksudnya nanti dikira sombong atau apa gitu kan, padahal mungkin kali aja nggak denger ataupun nggak kelihatan atau nggak sadar juga gitu dipanggil ya gitu sih. Langsung lanjut aja Mbak ya. Ya lanjut aja nggak apa-apa. Yang selanjutnya, gimana cara menanggapi para buaya yang mencoba mendekati kita sedangkan kita tahu dia tipe orang yang semuanya didekati. Ini paling Gimana? semisal aku tahu bahwa dia yang deketin aku itu termasuk tipikal buaya. Mohon maaf ya. Kayak gitu lah. Terus gimana caranya aku biar nggak kejebak gitu loh sama dia. Biasanya kan mungkin tipenya yang gombalin, tipenya yang suka modusin kayak gitu. Gimana kita biar tidak terjebak sama orang tersebut paling. Cara menanggapinya ya, mungkin cara menanggapinya mungkin kamu bisa nggak usah balas chatnya, nggak usah menanggapi, responnya itu jangan terlalu sering ya. Responnya itu jangan terlalu sering gitu. Terus juga kalau bisa langsung aja dihapus kalau ada chat dihapus gitu. Terus apa lagi Mbak? Ya sih kalau misalnya ada yang deketin terus misalnya kita nyarisi ya, kalau enggak kita ngomong aja, aku nggak suka diginiin gitu. Kalau misalnya diajak VC, sering-seringan ditelepon atau sering-seringan dikejar gitu, tapi kalian risih, ya bisa aja kalian langsung blokir gitu. Tapi ini blokir dosa nggak sih? Blokir orang dosa nggak sih? Tergantung dia kayak gimana ke kita. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, masa langsung kita blokir gitu. Jadi gitu. Kalau kalian nggak suka sama orang tersebut, ya sekiranya bisa dibatasin gitu. Kalau chat. Kalau kamu mau respon ya silakan, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Sewajarnya aja, biasa-biasa aja gitu. Emang ada ya Mbak buaya? Enggak ada. Buaya itu hewan, bukan manusia. Ya nggak sih? Iya. Nah Mbak. Apa lagi udah semua? Udah nggak ada. Ya jangan lupa di kampus kita nih, di kampus kita berdua ada beasiswa Madin 2021. Nah khususnya untuk teman-teman atau guru-guru ataupun bapak ibu yang udah ngajar bisa ikut daftar beasiswa Madin gitu. Mumpung ada kesempatan ya Mbak. Kesempatan nggak datang 2 kali kan ya? Ya. Kecuali mantan. Udah guys. Udah belum? Udah. Aduh kayaknya aku terlalu banyak bacot guys. Numpang aja ya, nggak apa-apa ya. Gimana Mbak? Gimana? Udah. Gimana? Kesimpulannya nih, kesimpulan dari kita ini apa ini? Disimpulkan juga kayak presentasi. Ya biar teman-teman bisa mengambil biar nggak kebanyakan ngomong gitu loh Mbak. Mengambil faedahnya aja ya, yang mengambil penting. Ngambil yang penting aja ya guys. Dalam kuliah itu kalian harus siap mental. Terus juga dunia perkuliahan itu nggak sama kayak dunia SMA gitu. Terus pertemanannya juga kalian harus benar-benar cari pertemanan yang bisa menyeimbangi kalian gitu.
harus yang bisa saling support, dan semoga kita semua dijauhin dari orang-orang yang toksik ya. Terus kalau misalnya kalian kuliah cari jodoh, cari pasangan, tar dulu deh, jangan dulu deh gitu ya, jangan dulu gitu, karena nanti fokusnya itu bakal kebagi gitu. Yang awalnya fokus ke tugas, jadi gara-gara dia doi marah, jadi kan kita jadi tuh kadang kan doi ngeblend, terus nggak kayak bilang ih kan dia tuh nggak ngertiin gitu, nggak saling ngertiin, akhirnya kan malah nggak kepegang semua tugasnya. Terus kalian juga kalau misalnya udah kerja, pinter-pinter bagi waktu gitu, mana yang lebih penting gitu. Bagi uang juga ya. Iya, uang juga penting, uang juga penting sih buat bayaran sebenarnya. Ya, bagaimana kalian pinter-pinter bagi waktu lah, intinya gitu. Udah cukup, Mbak? Udah cukup. Jadi itu tadi teman-teman, jawaban dari kami, dari kita berdua. dari kita. Kalau sekiranya nggak sesuai sama pendapat kalian, ya mohon dimaklumi ya gitu. Ya kan masih di suasana Lebaran, mungkin ucapan selamat hari Lebaran gitu. Minal aidin wal faizin ya semuanya. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf, jangan disia-siain. Yeah, boy. Jadi itu tadi ya video dari kami. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesempatan nanti kita collab lagi ya. Kita collab lagi. Aku juga nggak apa-apa diajak collab. Nanti teman-teman bisa komen ya kalau mau lagi video kita berdua gitu. Semoga dapat nambah wawasan, nambah pengetahuan tentang perkuliahan sedikit-sedikit. Terus juga dapat menghibur dari kita berdua, dan jangan lupa makan seblak Nadia. Iya. Jadi teman-teman itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf.